Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi barakatihi fid dharain amin. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il wa dzakiran kullama alim wa mu'abbiran kulli ma syahid fastadilla bidzalika ala wujudi jahli. Apa sudah itu ya? Hah? Setelah itu kan? Oh iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajila. Siapa yang menemukan buah amalnya seketika, maka itu menunjukkan bahwa dia kelak di akhirat diterima. Jadi orang itu kan tidak akan tahu hari ini sholat saya diterima apa enggak oleh Allah, amal baik saya diterima apa enggak, ibadah saya diterima apa enggak. Indikator diterima itu kalau berbuah amalnya. Apa buahnya amal? Seketika, contohnya Anda habis menolong orang, habis nolong orang, saya diterima enggak ya nolong orang ini? Kalau habis nolong orang itu menumbuhkan Anda tiba-tiba lebih pasrah, lebih sabar, lebih sadar untuk dekat pada Allah, itu buahnya nolong orang tadi. Itu tandanya nolong orang Anda diterima kelak di akhirat. Sholat juga begitu, habis sholat Anda lebih plong hati Anda kepada Allah apa enggak? Gitu. Nah, kalau habis sholat malah nafsu gede, mikirin macam-macam, nah itu tandanya memang enggak berbuah. Nah, kalau nggak berbuah memang tanda-tanda kelak di akhirat memang tidak diterima begitu. Jadi karena itu apa yang disebut samratul amal, ya, Allah itu tidak pernah menunda, mengkredit seluruh balasannya. Balasan Allah itu langsung, tidak pernah menunda Allah. Balasannya apa? Ya buah tadi. Buahnya itu tadi balasannya. Di dunia bentuknya seperti itu. Nah, kelak di akhirat pasti lebih agung, lebih besar, lebih tak terhingga. Tetapi di dunia itu seperti itu. Ini gambaran, karena itu para kekasih Allah disebutkan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah bahwa para kekasih Allah tidak memiliki khauf, juga tidak memiliki al-huzn, tidak memiliki rasa susah, gelisah. Itu kenapa? Karena alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena orang-orang yang beriman, yang bertakwa itu mendapatkan kegembiraan ketika di dunia. Apa kegembiraan di dunia? Yaitu tadi, dia difutuh oleh Allah, dibuka hatinya oleh Allah, lalu dia merasa sebegitu dekat dengan Allah, dan dia merasakan betul anugerah-anugerah di dalam jiwanya. Itu namanya al-busyra fil hayati dunya. Bukan al-busyra fil hayati dunya itu, wah ini dagangan tambah maju. Wah, dagangan tambah maju tambah sumpek orang, karena banyak pekerjaannya malahan. Al-busyra itu artinya satu kegembiraan jiwa. Ya, orang mengalami seperti lepas dari depresi duniawi yang luar biasa, itu al-busyra. Ini di sini. Dan itu adalah buah dari amal ibadah sebenarnya, al-busyra yang sesungguhnya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tidak pernah susah. Apa bedanya takut dan susah? Takut itu adalah satu kecemasan terhadap masa depan, namanya takut. Tapi kalau susah itu kecemasan terhadap yang sudah berlalu. Dua-duanya para kekasih Allah itu hilang dari dari jiwanya. Ini ayat menarik. Pernah ada yang bertanya kepada saya, kenapa ayat ini bunyinya kok la khaufun dengan masdar, tapi giliran walahum yahzanun itu pakai fi'il mudhari'. Tidak
wala huznun wala la khaufun wala huznun gitu ya, tapi wala hum yahzanun. Karena apa? Khauf itu salah satu maqamat di dalam dunia tasawuf, berbeda dengan al-huznu. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amal soleh laki perempuan, dia beriman, dia akan dihidupkan oleh Allah hayatan thayyibah, kehidupan di dunia yang hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu adalah batinnya itu mengalami satu keleluasaan luar biasa. Ya tentu saja hayatan thayyibah itu didukung sekian elemen, mulai syukurnya, ya ridhonya, sabarnya, kepasrahan dirinya. Itu namanya hayatan thayyibah. Orang tidak akan pernah mengalami plong ya di dalam jiwanya kalau dia tidak memiliki ridho dan yakin. Contohnya ar-ridho wal yakin. Yakin, ridho itu orang bikin. Kalau selama hidup kita ini kita nggak pernah ada ridho dan yakin, kita juga nggak akan pernah terbebaskan dari pressure kehidupan yang sehari-hari kita alami. Makanya harus ridho dan yakin gitu. Yakin, bukan keyakinan, yakin. Yakin itu kebalikan dari ragu-ragu, itu aja. Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fanzur madza yuqimuk. Kalau Anda kepengin tahu posisi Anda di depan Allah itu seperti apa. Saya ini sedang diapain sih sebenarnya oleh Allah? Posisi saya di mana di hadapan Dia? Saya di makom bawah, makom tengah, makom atas atau makom tinggi, atau saya lagi anjlok dan seterusnya. Fanzur madza fi madza yuqimuk. Maka caranya, lihatlah diri Anda sedang dalam posisi apa. Kalau Anda sedang dalam posisi sedang maksiat, makomnya memang lagi dihina oleh Allah. Kalau Anda ingin nuruti hawa nafsu saja, itu makom Anda sudah di pinggir-pinggir gerbang kehinaan. Kalau Anda pengennya dekat dengan Allah, itu tandanya Anda sedang lagi diangkat oleh Allah derajat Anda, naik. Jadi gitu aja dilihat. Dulu ada seorang mahasiswa dari UI gitu. Pak, saya ini sudah wirid, sudah zikir, sudah tahajud, tapi maksiat juga kencang Pak gitu. Ini apa yang salah, dia bilang gitu. Saya bahkan sudah baca buku-buku tentang dosa-dosa besar itu, nggak mempan katanya. Saya cerita ini, sampean begini aja, nggak usah mikir tentang siksanya Allah, nggak usah mikir tentang neraka, siksa yang pedih, nggak usah. Begini, kalau Anda mau maksiat, segera Anda mikir, jangan-jangan Allah lagi mau menghina saya ini. Saya pengen maksiat ini. Lah, hinaan Allah itu lebih mengerikan daripada siksanya. Kita dimasukkan surga tapi dihina oleh Allah. Wah, itu mending di neraka tapi dikasih wedang kopi. Jadi kan hinaan ini. Hinaan itu pedih. Diangkat tapi lebih. Nah, ini karena itu kita ini perlu membangun tadi perspektif ar-ridho tadi. Ya, ridho, karena ar-ridho babullahil a'zam. Ridho itu pintu Allah paling agung. Jadi ada babur ridho besok di surga. Itu gerbang paling besar. Begitu orang masuk melewati babur ridho itu, Anda mau masuk pintu mana saja silahkan. Tapi babur ridho dulu. Dan surga itu memang ibarat misalnya surga itu gelasnya. Nah, airnya ini ridho isinya. Jadi aromanya, rasanya, semuanya ada semua rasa ridho semua. Ibarat. Nah, makanya tidak bisa dibayangkan rasanya gimana. Melintas saja juga ridho.
dalam sebuah wujud gimana ya? Ya nggak bisa juga. Tapi pasti itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, di dunia ini surga dunia itu ya ridho itu. Ar-ridho jannatud dunya wa mustarahul abidin. Ridho itu surga dunia itu ya ridho wa mustarahul abidin, tempat istirahat santainya ahli ibadah. Kita ahli ibadah tekun tapi nggak pernah ridho, ya berat ibadahnya, berat banget itu, ngeluhnya kepada Allah kebanyakan. Nah ini jadi itu nah di sini posisi ini kita pandang yang disebut di dalam hadis qudsi, yaqulullah ta'ala anallahu la ilaha illa ana khalaqtul khaira wasyarra fatuba liman khalaqtuhu lil khair wa ajraitul khaira ala yadihi wa wailul liman khalaqtuhu lisyarri wa ajraitu syarra ala yadihi. Akulah Allah yang tidak ada Tuhan selain aku, dan aku menciptakan baik dan buruk, maka sangat-sangat berbahagia orang yang mendapatkan yang aku ciptakan untuk kebaikan dan dia menjalankan kebajikan itu. Begitu juga kebalikannya, celaka orang yang aku ciptakan untuk keburukan dan aku perjalankan, berlakukan keburukan itu padanya. Jadi makanya di sini Rasulullah juga bersabda, siapa man arada ya'lama ma lahu indallah falyanzur ma lillahi 'indah. Siapa yang ingin tahu bagaimana dia di sisi Allah sekarang nanti yang akan datang, ya lihatlah bagaimana Allah memposisikan dia tadi. Jadi fa innallah yanzilul 'abda haitsu yanziluhul 'abdu min nafsihi. Allah memposisikan hambanya itu sebagaimana si hamba memposisikan dirinya di depan Allah. Nah, aku ini lagi diingat enggak ya oleh Allah? Anda ingat enggak oleh pada Allah? Gitu. Jadi kalau kita menghadapi takdir lalu kita mengeluh, gitu, oh posisiku lagi diseksa ini. Buktinya aku mengeluh. Azab itu yang memedihkan itu kan azabnya. Api itu tidak panas kalau azabnya dibuang. Seperti Nabi Ibrahim dibakar bardau wa salama, sejuk dan damai di situ. Menyelamatkan damai. Karena apa? Azabnya api dibuang oleh Allah. Nah, begitu juga di dunia ini, kalau kita menghadapi apapun tanpa azab, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Seperti Anda, sering saya mungkin ada anak kecil, anak Anda punya bayi atau apa, ya. Itu biasa ya, seorang bayi kakinya kadang-kadang di pipi kita, di muka kita, Anda ciumi kakinya, mancal-mancal, Anda seneng aja. Karena apa? Kakinya bayi itu tidak mengandung azab. Tapi coba kaki tetangga Anda, itu sudah baru deket-deket aja sudah azab semua isinya. Jadi karena itu wakina azabannar, ya Allah, lindungi kami dari azabnya neraka. Azabnya itu supaya dibuang ya Allah. Nah disitulah ada seorang sufi mengatakan, annar billahi jinan wal jannatu bi ghairillahi jahannam. Neraka bersama Allah itu surga. Surga tanpa Allah itu jahannam. Nah, maksudnya apa? Mana mungkin neraka bersama Allah? Mana mungkin di surga ada azab Allah? Nah, di dunia juga begitu. Nah, di dunia ini orang akan meraih jannatud dunya yang sesungguhnya, walaupun Anda hadapi di dunia ini kan kayak Anda juga melewati namanya siratal mustaqim kayak di neraka juga.
bahwa di bawah Shiratal Mustaqim itu ada api yang berkobar. Begitu juga kita meniti jalan lurus di dunia ini rasanya, waduh, kayak di Shiratal Mustaqim juga. Tapi kalau Anda ridho, itu ya lap yang secepat kilat itu. Tapi kalau tidak ridho, isinya ragu-ragu, ya enggak ya. Jangan-jangan Allah enggak janjiin begini, jangan-jangan begini, hidupnya skeptis saja. Nah ini, yaitu tadi yang seperti yang dikhabarkan Nabi, seperti orang ngesot, pelan-pelan kejegur lagi, naik lagi, pelan kejegur lagi, naik lagi, kayak gitu. Jadi gambaran tentang diri kita. Makanya kita itu posisinya berubudiyah kepada Allah itu semata-mata juga harus ditolong oleh Allah tanpa i'anah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ubudiyah itu hubungannya dengan isti'anah kita. Kita mohon pertolongan, betul. Kalau nggak ditolong, atau sebaliknya begini, saya ini sedang ditolong nggak ya oleh Allah saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Habis adzan saya lanjutkan sedikit saja. Asyhadu an la